Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke, jadi pada kesempatan di sore hari ini ya, saat itu tanggal 9 Juni 2021, ini tepatnya pada jam 5.44 ya, udah mau jam 6 sore ya. Ini di video kali ini gue mau ngebahas sebuah pergerakan dari market cryptocurrency. Karena padahal kemarin itu belum weekend ya, ini kemarin itu ada sebuah pergerakan yang sangat mengecewakan dari ibunda koin ya, yaitu si Bitcoin itu sendiri. Ya, dia itu melakukan penurunan yang cukup lumayan. Tapi kalau kita lihat sekarang di Indodax, ini harga dari Bitcoin ini udah mulai recovery sedikit ya, balik lagi ke angka 500 jutaan. Karena kemarin ini dia terendahnya berada di sekitar 450 berapa ya, lupa, 458 kalau nggak salah, 458 juta untuk IDR-nya, atau mendekati angka 30.000 untuk di USD-nya. Nah, seperti yang udah gua updatein kemarin ya. Nih di sini. Nah, di sini ya Bitcoin jatuh lagi. Nah, di situ juga udah gue jelasin kalau dia membentuk yang namanya pattern symmetrical triangle. Nah, kalau gitu langsung aja akan kita bahas untuk pergerakan harga Bitcoin sekarang ini. Dia mau ngebentuk apa sih? Kenapa turun terus sih? Naiknya ini kapan? Kita ini kan nungguin harganya naik kan ya. Nah, tapi sebelum gue mau ngebahas tentang yang namanya pergerakan harga dari Bitcoin, gue mau ngasih info dulu ke kalian kalau kita sekarang udah buka kelas VIP Main Crypto batch kedua. Dan ini sekarang kuotanya itu udah hampir penuh ya. Kuotanya itu udah hampir penuh. Jadi buat kalian nih, biar kalian gak ketinggalan lagi, buruan aja buat yang mau daftar kelas VIP dan juga masuk grup VIP-nya, itu langsung aja hubungin ke admin gue di sini ya, di chat admin Telegram gue. Ini username-nya. Buruan sebelum kalian itu kehabisan lagi kayak kemarin. Nah ya, jadi langsung aja sekarang kita menuju ke yang namanya Trading View. Nah, kita lihat pergerakan harga dari si Bitcoin ya. Nah, ini ya. Ini adalah pergerakan harga Bitcoin yang udah kemarin gue gambar, yaitu dia membentuk yang namanya symmetrical triangle, yang dimana ini merupakan sebuah pattern yang di sini dia itu patternnya itu akan membentuk sebuah harga itu menjadi konsolidasi atau fokus ke sebuah titik harga tertentu, yaitu di sini adalah 37.000 kalau kita lihat. Dan yang terjadi apabila nanti misalnya harga dari si Bitcoinnya ini yang membentuk pattern seperti ini, apabila dia menembus resistennya ke atas ini, menembus resistennya ini, kemungkinan dia akan terus naik ya. Kemudian kemungkinan dia akan terus naik, dan apabila kalau dia menembus garis support dari symmetrical triangle-nya ini, kemungkinan besar akan breakout ke bawah alias turun terus-terusan. Dan kalau kita lihat ini di time frame 4 jam ya, ini gua hapus dulu ya skenario-nya, ini gua gambarin kemarin. Kalau misalnya dia tembus ke atas, dia kemungkinan bisa balik ke 40.000 ya kalau dia tembus ke atas. Nah, ini kalau kita lihat ya, kemarin itu dia mengalami penurunan yang cukup lumayan nih. Kalau di time frame 4 jam ya, dari sini itu dia mengalami penurunan sekitar 10% dari yang namanya titik garis support dari symmetrical triangle-nya alias breakout tapi ke bawah. Dan seperti yang udah gue gambarin dari kemarin-kemarin, yaitu di sini di area 30 ribuan ini merupakan sebuah area support terkuat Bitcoin saat ini. Karena kalau kita lihat dari kemarin-kemarin di sini itu, kalau Bitcoin dia mendekati area support 30 ribunya ini, dia akan langsung memantul dengan keras ya, seperti ini ya. Ini dia langsung memantul dengan keras. Kemudian di sini juga dia langsung memantul dengan keras. Dan saat ini dia juga kemarin itu menyentuh harga terendahnya di angka 31.000, dan setelah itu dia langsung memantul yang ya ini cukup lumayan ya, balik lagi ke angka 34.000. Nah, kira-kira seperti itu pergerakan dari Bitcoin. Nah, kira-kira ke depannya gimana sih untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya ke depannya? Apakah selanjutnya masih akan terus turun lagi? Nah, karena ini candle-nya ini udah nggak valid ya. Pattern-nya ini udah nggak valid ya, karena dia udah melakukan breakout, jadi kita hapus dulu aja. Nah, jadi ke depannya ini mungkin area harga dari si Bitcoin ini akan
Kita ganti gambar menggunakan horizontal ray aja. Nah ini ya, ini kemungkinan dia akan bolak-balik aja di sekitar harga dari tertingginya 35.000 nih sampai ke 30.000 ini cuy. Nih sampai ke 30.000. Mungkin kita pakein kotak lah ya. Kotak. Nah kemungkinan dia akan mantul-mantul aja di sekitar harga segini untuk kedepannya. Jadi karena dia udah melakukan breakdown yang cukup lumayan ya, dia kemungkinan akan ke 35.000 kemudian turun lagi dan seperti itu untuk mungkin beberapa hari ke depan, karena ini juga udah mau weekend ya. Jadi kemungkinan nanti dia udah nyampe sini terus turun lagi. Kemungkinan besarnya seperti itu ya, untuk kemungkinan besarnya. Nah, tapi bukan berarti Bitcoin itu ke depannya nggak bisa naik. Bukan berarti ke depannya dia nggak bisa naik ke angka mungkin di atas 35.000. Bukan berarti dia nggak punya kesempatan seperti itu ya. Karena memang kesempatan untuk naiknya itu masih ada. Kesempatan untuk naik dari si Bitcoin ini memang masih ada. Cuma untuk sekarang sepertinya agak sedikit sulit ya dari Bitcoin kalau mau naik ke harga. Aduh, kita ubah dulu jadi transparan. Nah, kalau dia mau naik ke harga 35.000 itu agak cukup sulit ya, karena memang itu merupakan resistance yang cukup kuatnya, dan ini juga 30.000 ini merupakan support yang cukup kuatnya. Kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan harga dari Bitcoin ini turun? Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengait-ngaitkan hal penurunan Bitcoin ini terhadap Donald Trump ya. Karena Donald Trump itu kemarin ngomong kalau cryptocurrency itu sepertinya adalah sebuah penipuan atau sebuah scam untuk si Bitcoin ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya selain dari itu juga memang Bitcoin ini dia udah tadi berada di ujung yang namanya symmetrical triangle. Dan kalau kita lihat Fear and Greed Index dari Bitcoin kemarin itu dia berada di angka 17%, yang itu sangat rendah ya, sangat rendah, yang berada di extreme fear. Sementara kalau kita lihat sekarang ini dia fear and greed-nya ini malah makin turun ke angka 14 ya. Ini adalah psikologi dari market yang dimana orang-orang ini dilanda ketakutan ya, karena Bitcoin ini udah kemarin turun yang cukup lumayan. Jadi dia sekarang fear and greed index-nya ini menjadi lebih turun lagi dari kemarin saat gua buat video ini, yang dimana pada saat video ini aja 17. Sekarang malah turun lagi ke angka 14. Jadi ya udahlah. Jadi harga dari Bitcoin itu ya memang mau turun sebenarnya, bukan karena diakibatkan oleh yang namanya si Donald Trump itu ya. Tapi memang itu juga merupakan sebuah faktor pendukung sebenarnya, faktor pendukung yang membuat Bitcoin ini turunnya lebih dalam. Ya, jadi bukan faktor utama di mana yang membuat Bitcoin turun itu Donald Trump. Jadi kita nggak usah nyalain orang dulu ya. Dan tapi sebenarnya udah banyak banget berita baik tentang Bitcoin ya, yang dimana kalau kalian udah lihat cerita, kalau lihat berita ya, bukan cerita, lihat berita kalau El Salvador itu dia sudah meresmikan Bitcoin, melegalkan Bitcoin sebagai pembayaran yang sah di negaranya. Ya, jadi itu sebuah good news juga mungkin yang buat ngebantu Bitcoin untuk naik ya. Di candle time frame 4 jamnya ini beberapa candle udah terlihat hijau. Dan kalau gua liatin berita juga nih, berita hari ini ya, tanggal 9 Juni ini sekarang, El Salvador now offer permanent residency for 3 BTC, yang dimana ini artinya El Salvador ini dia menawarkan ya tempat tinggal permanen hanya dengan harga 3 Bitcoin. Ya, dia di negara ini dia dari negaranya sendiri itu menawarkan sebuah tempat tinggal permanen seharga 3 Bitcoin, karena memang Bitcoin di El Salvador ini udah diresmikan sebagai alat pembayaran yang sah, tepatnya pada sekitar tanggal 8 Juni kemarin ya. Jadi besoknya sekarang ini dia langsung ngasih yang namanya kesempatan bagi para pemegang Bitcoin nih untuk menggunakan Bitcoinnya untuk mendapatkan yang namanya tempat tinggal secara permanen. Nah, jadi ini merupakan sebuah good news juga, untuk Bitcoin. Jadi memang psikologi dari si Bitcoin ini memang sekarang lagi berada di saat dimana orang-orang pada takut
Jadi mungkin kalau ada sedikit berita yang buruk dikit ya, kalau misalnya kita lihat di grup main kripto yang udah gede ini. Ini apa ini? Oh, ini Zilliqa. Pokoknya di sini kalau di grup ini setiap ada berita buruk sedikit itu pasti langsung banyak banget yang nge-share. Langsung banyak banget yang nge-share, yang itu mengakibatkan fear index dari si Bitcoin ini atau psikologi orang-orang melihat market dengan berita buruk itu semakin takut karena adanya berita buruk yang mengakibatkan memang market itu akan semakin turun. Jadi mungkin ke depannya kalau misalnya kita nggak apa ya, kalau misalnya kita ngelihat sebuah berita yang kurang baik dari sebuah cryptocurrency, itu mungkin kita nggak perlu panik ya, nggak perlu panik sana sini yang mengakibatkan ketakutan sendiri ya, membuat orang-orang itu pada panik yang mengakibatkan harga dari Bitcoin itu turun sendiri. Sementara kalau ada hal-hal seperti ini itu jarang banget nih yang nge-share nih, jarang banget yang nge-share yang namanya good news. Jadi gimana harga dari Bitcoin itu mau naik, sementara yang di-share itu selalu namanya berita-berita yang membawa pengaruh buruk. Nah, jadi seperti itu ya untuk kedepannya. Jadi kira-kira untuk Bitcoin dan altcoin lainnya kemungkinan akan mengikuti pergerakan dari si Bitcoin ini sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari Bitcoin Dominance sekarang, BTCD. Nih, kalau kita lihat dari Bitcoin Dominance juga dia segera lagi ada di yang namanya kenaikan, yang mengalami kenaikan, yang itu dia akan semakin berpengaruh terhadap yang namanya si altcoin. Karena kalau Bitcoinnya turun tapi sementara Bitcoin dominance-nya itu naik, itu altcoin juga kemungkinan akan ikut turun. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu aja ya untuk video tentang pergerakan market cryptocurrency hari ini, yang ya sedih sekali ya, kita masih berada di era-era penurunan harga Bitcoin dan semua altcoin lainnya. Nah, jadi mungkin sekian aja untuk video kali ini. Buat kalian yang belum masuk grup main kripto bisa join aja menggunakan link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Dan buat kalian yang mau daftar VIP, slotnya masih tersisa sedikit lagi, jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung aja chat ke admin gue ini, ID telegramnya @christianputrap. Kalian bisa langsung hubungin aja dia, nanti dia yang akan ngurusin buat kalian yang mau join kelas VIP, di mana di situ nanti kita akan belajar bareng nih ya, seperti yang udah gue buatin kemarin nih. Nih, udah dapetin semua materi plus jadi member VIP lifetime selamanya. Ini ya banyak banget materinya yang kita dapetin, plus juga jadi member grup VIP lifetime selamanya. Oke, nah jadi mungkin sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalau gitu gue pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.